Marc Marquez terbaru, siap tantang gelar dunia, rumor dukungan Alex Marquez diperbincangkan. Assen, Belanda 5 Juli 2025. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di paddock MotoGP usai tampil luar biasa di IP Belanda yang digelar akhir pekan lalu di sirkuit Assen. Namun juga memperlihatkan ketangguhan mental dan ketajaman strategi balap yang membuat para pesaingnya harus berpikir dua kali. Namun, di balik gemerlap performa sang juara dunia 8 kali ini, muncul rumor dan perdebatan hangat mengenai dugaan bantuan tak terlihat dari sang adik, Alex Marquez, dalam balapan sprint di Assen. Isu ini muncul setelah beberapa pengamat menyebutkan adanya peran Alex dalam membuka jalan bagi Marc saat perebutan posisi krusial. Marquez kembali ke jalur juara. Marc Marquez yang musim ini tampil konsisten dan kompetitif bersama motor Desmo Medici EP25 menunjukkan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan dalam perburuan gelar juara dunia. Balapan yang luar biasa. Saya merasakan kepercayaan diri semakin kuat di atas motor. Kami sudah semakin padu dan saya bisa membaca limit dengan baik, ujar Marquez usai balapan. Isu bantuan dari Alex Marquez. Di sisi lain, kabar tak sedap sempat berembus usai sprint race di Assen. Dalam balapan singkat itu, Marc berhasil menyalip beberapa rider secara efisien, termasuk Alex Marquez, yang dianggap memberi jalan tanpa perlawanan berarti. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Alex sengaja membantu sang kakak mengamankan posisi. Beberapa media Spanyol dan Italia langsung mengangkat topik ini dengan tajuk kontroversial. Salah satunya bahkan menyebut bahwa strategi tim dalam tim tengah diterapkan Gresini demi peluang gelar Marc. Namun Alex membantah tegas tuduhan tersebut. Saya selalu membalap untuk diri saya sendiri. Jika terlihat mudah dilewati, mungkin karena saya sedang mengalami masalah dengan ban. Tidak ada skenario membantu Marc di sini, ujarnya kepada DAZN. Marc Marquez pun tak tinggal diam. Kami profesional. Di lintasan, bahkan saya pernah beradu keras dengan Alex. Jika saya bisa menyalipnya, itu karena saya lebih cepat. Simple. Reaksi publik dan pembalap lain. Isu ini membuat suasana paddock memanas. Beberapa pembalap seperti Brad Binder dan Fabio Quartararo menolak untuk berkomentar terlalu jauh, namun menekankan pentingnya fair play di lintasan. Sementara itu, Jorge Martin menyindir dengan kalimat halus, dalam balapan, semua strategi bisa digunakan. Tapi fans tahu siapa yang benar-benar bertarung sendirian. Komentar itu dianggap banyak pihak sebagai sindiran langsung kepada Marc dan Alex. Namun, sebagian besar penggemar MotoGP tetap mendukung Marquez dan menyebut bahwa performanya di atas lintasan sudah cukup membuktikan bahwa dia layak di posisi saat ini. Di media sosial, tagar Marquez Brothers sempat trending, dengan opini publik terbelah antara yang mendukung strategi keluarga dan yang mengecamnya. Menuju IP Jerman, Sachsenring menanti. Setelah IP Belanda, rombongan MotoGP akan melanjutkan ke Sachsenring, Jerman, sirkuit yang dikenal sebagai kandang bagi Marc Marquez. Di trek ini, Marc mencatatkan 11 kemenangan berturut-turut sejak 2010, di semua kelas, sebelum akhirnya rekor itu putus pada 2022. Dengan kondisi fisik yang makin fit dan mental yang semakin kuat, saya punya kenangan indah di sini. Tapi kami tetap harus kerja keras karena kompetisi musim ini sangat ketat, ucap Marquez. Marc Marquez dan masa depan. Tak hanya soal balapan, masa depan Marc Marquez juga menjadi bahan spekulasi. Namun ada juga desas-desus bahwa KTM siap memberikan tawaran besar demi mendapatkan Marquez. Manajer Marquez, Emilio Alzamora, menegaskan bahwa keputusan soal masa depan akan diambil saat musim mendekati akhir. Fokus kami saat ini adalah kejuaraan. Semua opsi terbuka, tapi belum ada yang diputuskan. Kesimpulan, Marc Marquez kembali menjadi pusat dunia MotoGP, tak hanya karena prestasi, tapi juga drama di balik layar. Dari performa luar biasa di Assen, spekulasi bantuan Alex Marquez, hingga potensi kepindahan tim musim depan, semua menjadi magnet perhatian. Satu hal yang pasti, Marc Marquez masih belum habis. Dengan pengalaman, determinasi, dan semangat juang tinggi, ia bukan hanya memburu kemenangan, tetapi juga ingin menuliskan sejarah baru. Dan jika ia berhasil melakukannya, maka legenda Marc Marquez akan bertambah panjang dan semakin sulit ditandingi oleh siapapun dalam sejarah MotoGP. Sementara itu, performa penumpang Marc Marquez jadi senjata Aprilia untuk pertahankan Jorge Martin. Aprilia semakin percaya diri menahan Jorge Martin dengan alasan kuat.
Performa motor RSGP kini mampu menyamai gaya berkendara Marc Marquez, yang sebelumnya dianggap sebagai pembalap benchmark di lintasan. Ini jadi sorotan krusial di tengah kontrak Martin yang riuh dikabarkan akan berakhir, dan desas-desus bakal pindah tim. Satu bukti nyata dari Marco Bezzecchi. 2 podium dalam waktu singkat. Bezzecchi, rekan satu tim Martin, berhasil meraih podium ganda di Assen, sprint dan race, hanya 2 balapan setelah kemenangan di Silverstone. Menariknya, podium tersebut bukan podium Ducati pertama musim ini, melainkan podium motor lain, yang jelas menunjukkan kapasitas RSCP saat bersaing. 2. Detail klausul dan masalah cedera. Martin memiliki klausul keluar jika RSCP tak cukup kompetitif dalam 6 balapan. Namun cedera di Qatar, 11 rusuk patah dan pneumotoras, membuatnya hanya tampil sekali. Artinya Aprilia belum punya alasan resmi untuk membiarkannya pergi. 3. Aprilia keras kepala, kontrak berlaku hingga 2026. Massimo Rivola, CEO Aprilia, menegaskan kontrak Martin tetap valid hingga 2026, dan mereka akan melakukan apapun agar sang juara bertahan membawa RSCP meraih hasil terbaik. 4. Dorna ingin kejelasan hukum. Meski pihak Martin, terutama manajernya, Albert Valera, menegaskan Martin bebas pindah, Dorna, penyelenggara MotoGP, menyatakan tidak akan menerima perubahan tim tanpa kesepakatan resmi Aprilia atau putusan pengadilan. Mengapa ini jadi drama seru di MotoGP? Sorotan utama dan dampak komparatif benchmark RSCP makin dipercaya bisa sejajar dengan Ducati, stereotip Marc Marquez atau Bagnaia. Kartu kekuasaan Aprilia yakni podium Bezzecchi adalah alat tawar Aprilia, menunjukkan motor sudah kompetitif. Game kontrak Jorge Martin sejak ribut cedera Martin menunda, uji performa 6 balapan, April ia bisa memastikan motor perform. Drama balap dan non-balap. Campur adu kontrak tekanan dari Dorna, rumors pindah tim bikin semakin greget. Kesimpulan, drama, kontrak IP, musim ini. Aprilia tak ingin melepas Martin begitu saja. Mereka mempunyai bukti performa RSCP lewat Bezzecchi. Alasan legal lewat kontrak yang berlaku hingga 2026. Kendala cedera yang memberi waktu lebih untuk bukti motor. Sementara Martin bertahan pada klaim bebas kontrak, Dorna menuntut kepastian hukum. Dengan MotoGP memasuki jeda musim panas, semua mata akan tertuju pada keputusan berikutnya. Apakah ini sekadar drama transfer atau awal dari perseteruan besar antara pembalap, tim, dan penyelenggara? Kalau kamu ingin saya tambahkan kutipan langsung dari wawancara Albert Valera, timeline minor dari cedera Martin, atau potensi gerak Honda, tinggal bilang ya. Sementara itu, peluang juara menipis, Alex Marquez dituduh bantu Marc di MotoGP. Sprint race MotoGP Belanda kembali menyajikan duel dramatis antara saudara kandung, Marc dan Alex Marquez. Marc keluar sebagai pemenang sprint, menambah koleksi kemenangan musim ini. Namun, yang menjadi sorotan justru tindakan Alex, mengapa ia tak menyalip Marc, padahal punya kecepatan setara? Marc tampil dominan sejak start, meski sempat kecolongan posisi awal dari Fabio Quartararo. Alex terus menempel, bahkan lebih cepat di sektor 3, namun tetap tidak berhasil menyalip. Ia akhirnya finish di posisi kedua, hanya 0,351 detik di belakang Marc. Alex menegaskan, "Saya memang lebih cepat di sektor 3, tapi itu bukan tempat yang ideal untuk menyalip." Isu, dibantu kakak? Setelah balapan, isu pun mencuat. Beberapa pihak menilai Alex sengaja minor agar Marc bisa menang, terutama karena jalur menyalip memang menuntut agresivitas tinggi. Namun, analisis menunjukkan Alex memberikan performa maksimal, hanya kondisi trek yang menghambat. Sementara itu, Marc meradang merespons anggapan tersebut. Orang yang bilang itu tidak paham motor, tegas Marc, membela Alex dan menekankan bahwa ganjalan dalam menyalip bukan karena kemauan, melainkan strategi dan risiko tinggi. Cedera dan dampaknya pada perebutan gelar. Sebagai tambahan drama, Alex mengalami crash saat race utama, yang menyebabkan cedera tangan. Operasi pun diperlukan dan peluang juaranya pun menipis signifikan. Saat ini Marc memimpin klasemen dengan selisih 68 poin. Mengapa berita ini wajib viral? Drama saudara kandung. Ada konspirasi? Ada balap strategis? Semua campur jadi satu. Kontroversi dominasi Marc, sikap protektif Alex kontra tudingan, bermain aman, jadi magnet signifikansi. Impact besar di klasemen, cedera Alex bukan cuma fisik, ini mungkin penentu gelar dunia. Kesimpulan,
Alex Marquez tampil maksimal menurut kemampuan, cepat di sektor-sektor strategis, tetapi terkendala layout Assen, terlalu sempit, terlalu berbahaya. Tuduhan, mengalah, tak berdasar, lebih ke faktor track, risiko, dan strategi. Sedangkan Mark membantah keras isu, dibantu. Kini, setelah crash, peluang Alex memang menipis dan Mark makin unggul di klasemen. Balap kedua saudara ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga psikologi, risiko, dan, tentu saja, drama keluarga. Sementara itu, emosi kontras duo Ducati setelah MotoGP Belanda. Assen, Belanda, nuansa emosional yang sangat berbeda terabadikan di garasi Ducati usai gelaran MotoGP Belanda, ketika Marc Marquez keluar sebagai pemenang dan Francesco Bagnaia finish di urutan ketiga. Momen tersebut terekam oleh MotoGP Unseen, ia memperlihatkan dua sisi kepribadian yang kontras dari pembalap-pembalap Ducati ini. Kemenangan awal oleh Marquez. Marc Marquez tampil gemilang di Assen, mengunci dua kemenangan sprint dan Grand Prix berturut-turut. Ini menjadi gelar balapan penuh pertamanya sejak menjuarai di trek Assen pada 2018. Saat turun dari motor di Parc Ferme, ia langsung memancarkan euforia. "Assen, kawan. Kita menang di Assen," katanya dengan bangga, menegaskan kegembiraan yang luar biasa. Meskipun sempat mengalami kekakuan pada lengan akibat cedera yang ia alami pada hari Jumat, Marquez menegaskan itu hanya dampak peradangan dan tidak menghambat ritmenya. Kontras emosional dari Bagnaia. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru tampak berbeda. Meski berhasil finish ketiga, hanya terpaut 2,666 detik dari Marquez, ia menunjukkan ekspresi kekecewaan saat melangkah ke area Parc Ferme. Sikap tenang namun sendu melekat di wajahnya. Tanpa mengurangi penghormatan, ia mendekat, memberi ucapan selamat pada Marquez, lalu mundur ke timnya untuk menenangkan diri. Dorongan dari manajer Ducati, Gigi Dall'Igna. Saat Bagnaia turun dari motor, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, segera bergerak mendekat, bersemangat untuk mengangkat moral sang pembalap. "Kamu seharusnya senang, brengsek. Kamu balapan yang hebat. Tampilkan senyum di wajahmu," serunya lantang, berusaha menularkan euforia kemenangan walau hanya finish ketiga. Tapi Bagnaia tak mudah terpengaruh. "Bagi saya, balapan yang hebat berarti bertarung, bukan hanya terpaku di situ," katanya, menegaskan bahwa kepuasan bukan hanya soal posisi akhir. Dall'Igna tetap bersikeras bahwa performanya patut diapresiasi, mengatakan, "Ya, saya melihatnya, Anda menjalani balapan yang hebat." Rasionalisasi teknis Bagnaia. Bagnaia kemudian menjelaskan kendalanya kepada krunya. Ia mengaku kesulitan di sektor 3 trek, terutama di tikungan terakhir, di mana banyak pembalap berhasil melewatinya. "Awalnya saya yakin, tapi sektor ketiga, semua menyalip di tikungan terakhir. Saya tak tahu apa yang terjadi," katanya, Crash.net. Kepala kru, Christian Gabarrini, lalu meyakinkan bahwa ia tidak terlalu jauh dari Marquez. "Anda tidak kehilangan apapun dengan Marc, bukan?" Dan Bagnaia membenarkan bahwa perbedaan mereka sangat tipis. Sedikit lamban di tikungan 10, sedikit lebih cepat di tikungan 12, Crash.net. Diskusi dengan Bezzecchi, Garda Akademi VR46. Tak lama setelah itu, Bagnaia berbincang dengan sesama rider VR46 Akademi, Marco Bezzecchi, yang finish di urutan kedua dengan Aprilia. Mereka membahas gaya pengereman Marquez yang sangat agresif di tikungan awal, serta tantangan menjaga keseimbangan saat berada di belakang pembalap lain. "Marquez mengerem dengan sangat kuat. Di tikungan 1 dan tikungan terakhir saya kesulitan saat berada di belakang seseorang," ujar Bagnaia. Bezzecchi santai menimpali, "Saya menyalip Anda karena saya berhasil menyalip dan saya melakukannya." Percakapan jujur ini menegaskan bahwa tiap sektor trek memiliki tantangannya sendiri. Sangat kuat di sektor 1, patchy merata di sektor 2, dan hampir sebanding dengan Marquez di sektor 3. Suasana di pitbox Ducati. Kembalinya Bagnaia ke pitbox Ducati disambut tepuk tangan meriah dari mekanik-mekaniknya, meski sang pembalap masih tampak sedikit kehilangan kegembiraan perayaan. Seorang mekanik bertanya, "Kenapa kamu tidak semarak merayakannya?" Meskipun podium ketiga tetap jadi prestasi penting. Sedangkan Marquez, dengan trofi kemenangan di tangan, melompat ceria ke pit lane dan bergabung dalam perayaan. Momen simbolis terlihat ketika Dall'Igna mencium kedua motor Desmosedici sebagai tanda sukses skuad Ducati di trek Belanda. Introspeksi dan interpretasi emosional. Momen ini mengungkapkan perbedaan cara merayakan hasil di podium. Di satu sisi, Marquez yang penuh kegembiraan,
Ia memahami dan mensyukuri kemenangan setelah sempat mengalami kesulitan fisik. Di sisi lain, Bagnaia memilih merenung, mempertanyakan performanya secara mendalam karena ambisinya bukan sekadar menyelesaikan balapan, tapi meraih hasil maksimal. Bagi Bagnaia, menjalani balapan hebat berarti terus menekan batas dan mempertimbangkan strategi yang lebih dalam saat mengambil keputusan di trek. Pembelajaran strategi dan potensi Ducati. Diskusi teknis antara Bagnaia, krunya, dan Bezzecchi memberi gambaran tentang bagaimana Ducati memahami detail sektor lintasan. Kemenangan bukan hanya soal kecepatan motor, namun juga kecepatan adaptasi di tiap tikungan dan memahami area potensial kehilangan waktu. Interaksi ini juga menegaskan pentingnya teamwork antara rider, krunya, dan manajemen Ducati dalam mengoptimalkan performa di tiap seri balapan. Kesimpulan, kontras yang produktif. Video, Unseen, ini bukan hanya menampilkan dua reaksi berbeda, tapi juga memberikan gambaran mendalam tentang dinamika emosional dan profesional di balik layar. Dukungan dari Dal-I-nya, analisis tajam dari Bagnaia, dan kebersamaan dengan Bezzecchi menggambarkan bahwa Ducati bukan hanya pabrik motor kuat, tapi juga pangkalan intelektual dan emosional bagi para pembalapnya. Perbedaan ekspresi antara kegembiraan dan kehati-hatian bukan tanda ketidakseimbangan, melainkan bentuk ambisi dan profesionalisme yang tinggi. Marquez merayakan hasil perjuangan yang berhasil melewati tantangan fisik, sementara Bagnaia fokus memperbaiki performanya demi kemenangan berikutnya. Sementara itu, Marc Marquez tak terhentikan. Kekalahan Alex, pelatih, disiplin militer, dan rebut gelar lebih dekat. Kejutan di kejuaraan, Alex Marquez cedera dan operasi tangannya. Alex Marquez, rival utama dan saudara kandung Marc, mengalami kecelakaan serius di putaran terakhir MotoGP, mengalami fraktur pada metakarpal tangan kiri setelah kontak dengan Pedro Acosta. Dia langsung menjalani operasi yang dinyatakan berhasil, tetapi tim Gresini belum mengumumkan jadwal kembalinya. Akibatnya, Marc kini semakin kuat memimpin klasemen, dengan tambahan 25 poin selepas putaran terakhir. Dengan tren ini, jarak ke puncak semakin aman, meski Marc berharap keberadaan saudaranya akan kembali memperkaya persaingan. Hat-trick sprint dan race, tuan rumah Assen kembali mengibarkan Ducati merah. Di Assen, Marc meraih kemenangan beruntun, baik di sprint maupun balapan utama. Ini merupakan hat-trick kemenangan ganda dalam 3 Grand Prix terakhir, memperlihatkan dominasi totalnya di musim ini. Namun, ternyata perjalanan menuju podium di Assen tak mudah. Mantan juara dunia itu mengalami 2 kecelakaan di hari Jumat, dengan salah satunya menyebabkan luka di dagu, namun ia bangkit dan memenangi 2 balapan setelahnya. Saya hancur, tapi adrenalin mengalahkan rasa sakit. Marc mengakui kondisi fisiknya mengalami tekanan berat sebelum balapan. Ia mengaku, saya hancur dan sempat berpikir tidak bisa balapan, namun adrenalin di lintasan berhasil menghilangkan rasa sakitnya. Kenyataan ini memperlihatkan mental baja sang juara, mampu mengatasi fisik rapuh demi terus mencatat hasil gemilang. Kehidupan disiplin, militer, inti pasang surut masa latihannya. Menurut media setempat di Dutch EP, tim Marc menyebut persiapannya bergaya militer, latihan intens, disiplin tinggi, pola nutrisi ketat, semua demi mengejar target besar, menyamai 7 gelar MotoGP dan menyaingi rekor Valentino Rossi. Tekanan fisik dan mental ini, tak sekadar strategi, tapi menjadi poros di balik konsistensi Marc di setiap balapan. Saingan merasa kesulitan, debat soal rivalitas dan gengsi di grid.